warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nini. Di sini saya mengajar untuk mata pelajaran Sistem Komputer. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi seperti ini, tetap semangat belajar. Walaupun kita pembelajaran dilakukan dalam keadaan jarak jauh, tetap semangat dan tetap semangat. Untuk memulai materi ini, kita akan membahas di materi sistem bilangan. Dan sebelum memulai materi, mari sama-sama kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem komputer untuk kelas 10 MM dan RPL. Oke, materi hari ini yaitu sistem bilangan. Apa sih itu sistem bilangan? Sistem bilangan atau dalam bahasa Inggris number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis tertentu. Sistem bilangan ini digunakan untuk mewakili sebuah perintah dalam komputer agar dimengerti oleh mesin atau komputer. Sistem bilangan yang banyak digunakan manusia yaitu sistem bilangan desimal. Kenapa demikian? Karena sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol yaitu 0 sampai 9. Logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan atau two state element yaitu off dan on. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary yang hanya menggunakan dua macam nilai untuk mewakili dua besaran nilai. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis dalam bahasa Inggrisnya yaitu base atau radix yang tertentu. Nah, di sini kita akan mengenal jenis sistem bilangan di mana dibagi menjadi 4 bagian yaitu ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan heksadesimal dan bilangan oktal. Oke, untuk jenisnya yang tadi kita sudah kenal ada 4 bagian, di mana untuk yang pertama ada desimal yang memiliki basis 10, biner, basis 2, oktal, basis 8, dan heksadesimal basis 16. Desimal atau basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal bisa berupa integer desimal atau desimal integer dan dapat juga berupa pecahan desimal atau decimal fraction. Notasinya di sini bisa kita lihat yaitu sigma dalam kurung n kali 10 pangkat a dengan artinya n yaitu jumlah nilai bilangan desimal 0 sampai 9 dan a yaitu nilai pangkatnya yang mana untuk nilai tersebut atau jumlah nilai tersebut ditentukan positif dan negatifnya atau kiri dan kanannya. Untuk contoh di sini bisa kita lihat A375 basis 10. Oke, penyelesaiannya bisa kita lihat untuk di bawah, di mana untuk kita hitung dari belakang ya, untuk menghitung dari bilangan desimal kita mundur hitung 0, oke, 0, 1, 2. Jadi 3 dikali 10 pangkat 2. Ini lihat, ini untuk pangkatnya. Kemudian ditambah 7 dikali 10 pangkat 1 dan 5 dikali 10 pangkat 0. Nah, hasilnya bisa dilihat 3 kali 100 ditambah 7 kali 10 ditambah 5 kali 1. Nah, ya artinya kalau 10 kali 10 sama dengan 100, kemudian 10 kali 1 atau 10 nya pangkat 1 ya, tetap 10. Kemudian kalau 10 pangkat 0 yaitu nilainya 1. Maka di sini 3 kali 100 ditambah
7 kali 10 ditambah 5 kali 1, yang hasilnya 300 ditambah 70 ditambah 5, yaitu hasilnya 375. Ingat, harus ditulis untuk 10-nya. Di sini adalah radik 10, yaitu di bilangan desimal. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, yaitu kita kenal ya, ada bilangan biner. Sistem bilangan biner atau basis 2 mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 2 buah angka simbol, yaitu 0 dan 1. Nilai suatu bilangan basis 2 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai Oke, dilihat sigma n kali 2 pangkat A. Yang tadi n sama dengan 0 atau 1, kemudian A. Untuk contohnya bisa dilihat di sini, berapakah nilai bilangan desimal dan bilangan biner berikut ini, yaitu di mana kita ambil untuk bilangan biner dikonversikan ke bilangan desimal. Contohnya di sini ada 1001 akar 2 atau basis 2 sama dengan berapa basis 10. Oke, penyelesaiannya bisa dilihat. Oke, 8 tambah 1, 8. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Atau boleh nih, yang mungkin bisa lebih standarnya. Tuh, saya pecahkan lagi di sini yang 1001 akar 2 atau 1001 akar 2 sama dengan 1 kali 2 pangkat 3. Yang tadi di sini. Oke, 0, 1, 2, 3. Jadi 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Oke, 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya yaitu 8. 1 kali 8, terus kemudian 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 yaitu kita ambil 2 kali 2, 4. Kemudian 2 pangkat 1 itu cuma 2, dan ini 2 pangkat 0 nilainya 1, jadi 1 kali 1 sini 8 tambah 1 yaitu 9. Ingat, untuk akarnya jangan lupa untuk tulis, karena tadi di sini ditanyakan berapakah bilangan desimal dari bilangan biner berikut. Ini, maka radiknya di sini di bawah harus kita tulis. Jadi 9 radik 10 atau 9 basis 10. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu ada bilangan oktal. Dalam sistem bilangan oktal, dia memiliki basis 8 atau yang kita kenal basis 8. Dia memiliki angka sebanyak 8 buah simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana nilai suatu bilangan tersebut atau bilangan basis 8 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai sigma n kali 8 pangkat A. Nah, dilihat untuk n-nya nilainya dari bilangan oktal 0, 1 sampai 7 dan A-nya yaitu pangkatnya. Oke, di sini ada contoh di mana contoh dari bilangan oktal dikonversikan ke bilangan desimal. Ya, ingat yang tadi desimal di mana dia basis 10. Sedangkan oktal dia hanya basis 8. 4 kali 8 pangkat 2 ditambah 5 kali 8 pangkat 1 ditambah 6 kali 8 pangkat 0. Ini kan hanya 3 angka ya. Yang tadi kita ambil 0, 1, 2. Berarti 8 pangkat 2. Kemudian 5 kali 8 pangkat 1 dan 6 kali 8 pangkat 0. Oke, maka nilainya dari 4 kali 8 kali 8 64 ya, bisa dilihat. Kemudian 5 kali 8 ditambah 6 kali 1. Jadi 256, 64 dikali 4 itu sama dengan 256 ditambah 5 kali 8 40 ditambah 6, hasilnya 302 basis 10.
karena di sini contoh dari bilangan oktal dikonversikan ke bilangan desimal. Oke, berikutnya sekarang kita balik. Kalau tadi dari bilangan oktal ke desimal, sekarang kita balik. Dari bilangan desimal kita konversikan ke bilangan oktal. Oke, contohnya sebagai berikut, di mana untuk nilai 99 basis 10. Ini kan 10-nya itu desimal ya. Kemudian kita ke 99 dibagi 8, 8-nya yaitu radix oktal. 99 dibagi 8 sama dengan 12. Sisa 3, kemudian 12 kita bagi lagi 8, sisa 1. 12 dibagi 8 sama dengan 1, sisa 4. Nah, hasilnya 143 radix 8 atau basis 8. Dari mana ini? 1, 4, 3. Oke. Itu jadi hasilnya 1, 4, 3 radix 8 dari nilai 99 radix atau basis 10 sama dengan 143 basis 8. Oke, untuk yang keempat itu ada heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal atau basis 16 mempunyai angka numerik sebanyak 16 simbol. Karena angka yang sudah dikenal tadi kita kenal untuk angka itu sebanyak 10, maka diciptakanlah 6 simbol angka lagi yaitu A, B, C, D, E, dan F dengan nilai A radix 16 atau basis 16 sama dengan 10, itu ya di basis 10 ya. Oke, karena kita kenal yang tadi untuk basis 10 itu dibilang desimal dari 0 sampai 9, maka kita tambahkan di sini untuk dibilangan heksadesimal kita karena dia jumlah basisnya 16, maka 6 simbol kita tambahkan lagi angkanya yaitu A, B, C, D, E. Maka di sini A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E basis 16 sama dengan 14, F basis 16 sama dengan 15. Dengan demikian, simbol angka-angka untuk heksadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Di sini ada contoh untuk bilangan heksadesimal dikonversikan ke bilangan desimal. Sini ada angka 1 dan huruf A, B. Ya, pasti tadi untuk heksadesimal radixnya ada 16 atau basis 16, maka di sini kita hitung atau kita hitung jumlahnya itu 1 kali 16 pangkat 2 ditambah 10 kali 16 pangkat 1 ditambah 11 kali 16 pangkat 0. Oke, sama dengan 1 kali 256. Kok bisa sih 256? Ingat ya, 16 pangkat 2 berarti 16 dikali 16. 1 kali 256 ditambah 10 kali 16 ditambah 11 kali 1. Jadi sama dengan 256 ditambah 160 ditambah 11 yang hasilnya 427 basis 10 atau radix 10. Ingat ya, karena di sini dari nilai dari bilangan heksadesimal dikonversikan ke desimal. Tadi desimal kan basisnya adalah 10. Oke, untuk sekarang kita balik contohnya. Dari desimal kita konversikan ke heksadesimal. Jadi 256 radix 10 atau basis 10 ini dari desimal sama dengan 256 dibagi 16 sama dengan 16 sisa 0, kemudian 16 dibagi 16 sisa 1, sama dengan 1 dan sisa 0, maka hasilnya 100 basis 16. Jadi 1, 0, dan 0. Ini radix 16 karena ke heksadesimal. Oke, sekian materi yang saya sampaikan.
Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.